Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Akademi Sofia bersama saya Fajar. Pada pagi hari ini kita harus tetap semangat ya, sahabat-sahabat semua, para subscriber. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mungkin agak kontroversial. Apa sih itu? Mengenai filsafat. Kenapa kontroversial? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, sahabat-sahabat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini. Semoga konten-konten yang ada di channel Akademi Sofia bisa menambah pengetahuan sahabat-sahabat meskipun sedikit. Ya, pada hakikatnya saya juga sama-sama dengan sahabat kita belajar bersama di sini. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai filsafat. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar orang-orang yang cenderung dalam tanda kutip itu dia atau mereka menyesatkan filsafat. Ya. Kenapa filsafat dianggap sesat? Ada beberapa hal yang membuat, menurut saya ada beberapa hal yang membuat filsafat kemudian dianggap sebagai sebuah pengetahuan yang cenderung membawa kepada orang-orang tersesat. Pertama, bahwa filsafat merupakan ilmu dari semua ilmu pengetahuan yang ada hari ini. Jadi filsafat itu adalah ibunya segala pengetahuan gitu. Lalu dari sana kemudian lahir ilmu-ilmu yang lain. Nah, sebagai sebuah ibu dari semua ilmu, sebetulnya tidak ada hal yang membuat orang-orang kemudian menganggap filsafat sesat. Nah, tetapi karena filsafat ini juga lahir dari sebuah dinamika sosial di dunia, artinya karena filsafat ini merupakan lahir dari manusia, maka kemudian terjadilah perbedaan pandangan. Contoh, filsafat sebagai sebuah ilmu pengetahuan, atau kalau sahabat-sahabat pernah mempelajari filsafat, ada yang namanya filsafat ilmu. Sebetulnya tidak ada yang dalam tanda kutip sesat di dalam filsafat ilmu. Tetapi filsafat sebagai sebuah produk pemikiran, kemudian orang banyak sekali yang memiliki paradigma. Ya, paradigmanya berbeda-beda. Khususnya mereka para filosof. Cenderung filsafat itu dianggap sesat oleh kita yang mungkin memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama pada satu agama tertentu ya. Itu boleh saja, tetapi kalau kita ingin memperhatikan lebih dalam, maka sebetulnya hal-hal yang bisa menyesatkan dari filsafat adalah sebetulnya sebagai sebuah produk pemikiran para filosof. Jadi kita harus membedakan dulu antara filsafat sebagai sebuah ilmu dengan filsafat sebagai sebuah produk pemikiran para filosof. Nah, ini dia kuncinya di sini. Ketika kalian berjumpa dengan filsafat, maka pasti berjumpa dengan filosof.
Karena mereka yang mempunyai produk pemikiran itu bisa juga disebut ahli filsafat dan bisa juga disebut sebagai filosof gitu. Ahli filsafat dengan filosof sedikit berbeda, tetapi kemungkinan ini adalah satu seperti dua mata uang. Jadi tidak bisa dilepaskan. Ahli filsafat kemungkinan dia akan berkecenderungan menjadi filosof gitu. Ahli filsafat mereka membahasnya ilmu filsafat. Nah, mulai dari ontologi, epistemologi, terus aksiologi, kosmologi, dan lain sebagainya yang ada di dalam bahasan filsafat, itu cabang-cabangnya filsafat. Tetapi sebagai sebuah produk pemikiran, memang filsafat itu akhirnya berbeda-beda tergantung bagaimana spekulasi si filosof ini. Nah, ketika sesuatu realitas ini dipikirkan secara mendalam, maka hasil dari pikiran itu tentu setiap orang, setiap filosof berbeda-beda sesuai dengan guru, sesuai dengan tempat hidupnya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sesuai dengan pengalaman hidupnya gitu. Nah, kebanyakan mereka yang kemudian dalam tanda kutip dianggap sesat, kemungkinan karena tidak menganggap melalui pencarian filosofisnya itu, kemudian mereka menganggap bahwa tiada kekuatan selain kekuatan akal. Jadi mereka yang biasanya cenderung disesatkan adalah mereka yang bertumpu berkekuatan di dalam pemikiran filsafatnya hanya kepada akal gitu. Tetapi memang ada juga mereka yang menggunakan akal, mengakui adanya satu kekuatan di jagat semesta ini yang bernama Tuhan. Nah, kalian bisa membaca sejarah filsafat Yunani. Ketika kalian bicara filsafat Yunani, maka orang-orang Yunani ini terkhusus di zaman-zaman Sokrates, di zaman-zaman Plato, di zaman-zaman Aristoteles, yang didahului sebelumnya oleh kaum Sofis, yang didahului oleh Thales dan kawan-kawan, terus kemudian lahir Sokrates, Plato, Aristoteles. Mereka adalah filosof yang mencoba menembus jagat semesta ini, mencari sesuatu yang entitas yang besar, satu wujud yang memang mengendalikan dari segala realitas yang ada, itu melalui akal. Nah, dari pencariannya inilah kemudian sebetulnya 3 filosof besar dunia ini yang hari ini sampai hari ini kita pelajari, mereka di dalam pencarian ketuhanan melalui akalnya, mereka menemukan yang namanya Tuhan. Nah, tetapi di era modern kemudian muncul para filosof yang mungkin mereka sangat cenderung materialisme. Ya, jadi mereka adalah menganut faham materialistik. Mereka menganggap bahwa hal yang kebenaran tertinggi yang paling nyata adalah ya material. Material itu benda, kebendaan sifatnya. Jadi menurut mereka tidak ada sesuatu yang ruhaniah, tidak ada sesuatu yang supranatural. Mereka hanya mempercayai kepada benda-benda. Sebab itulah mereka tidak percaya oleh adanya Tuhan gitu. Teman-teman jangan salah kira loh. Ada juga mereka para ilmuwan yang
punya pemikiran bahwa ketika mereka mempelajari filsafat, ada dua golongan yang kemungkinan setengah sesat dan mungkin kita anggap sesat. Kenapa kita anggap sesat? Karena mungkin kita memandangnya dari nilai-nilai keagamaan, nilai agama yang memang mengakui di semua agama ada kekuatan supranatural, ada kekuatan yang lebih besar daripada yang ada di jagat semesta ini. Itu. Kekuatan itu apa? Tuhan. Ada juga mereka para ilmuwan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi juga tidak mau masuk ke dalam satu agama. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa nanti setelah kita hidup ada surga, neraka. Mereka tidak percaya. Tetapi mereka melalui akalnya menemukan bahwa memang jagat semesta ini adalah ada yang mengatur, ada yang lebih besar dari jagat semesta ini yang tidak dapat dijangkau oleh mata kita, yaitu Tuhan gitu. Tetapi mereka tidak mau mengakui agama. Nah, ada juga mereka yang tidak mengakui Tuhan gitu. Jadi yang tadi mengakui Tuhan tapi tidak ingin masuk ke satu agama, tidak menerima salah satu agama pun. Yang kedua, dua-duanya Tuhan tidak diterima oleh akalnya dan juga agama juga tidak diterima. Oke, mungkin pembahasannya sangat singkat sehingga kita tidak bisa menerangkan panjang lebar. Sahabat-sahabat, saya mengakui bahwa apa yang saya paparkan ini sangat sedikit, sangat kurang. Nah, saya ingin sahabat-sahabat membaca di buku-buku, mencari di buku-buku filsafat, searching di Google, kenapa filsafat dianggap sesat. Nah, itu akan menambah khazanah pengetahuan sahabat tentang filsafat, khususnya filsafat ketika dianggap sebagai sebuah ilmu yang sesat. Nah, ini pertemuan kita pertama untuk sesi pembukaan pada filsafat. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih filsafat itu dan dengan cara yang sederhana dan mudah difahami. Oke, cukup itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat subscriber semua. Jangan lupa like, share, and comment. Dan juga kalian pantengin terus channel Akademi Sofia, membahas filsafat dan pendidikan dengan cara yang sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.